Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cari Cara OPS. Pada konten sebelumnya saya sudah bahas bagaimana membuat draft RKS 2023 ya, ada di sini kontennya. Kali ini kita akan lanjut ke penyusunan RKS 2023 pada RKAS langsung. Nah, sebelum kita masuk ke RKAS-nya, ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan sebelum penyusunan ya. Yang pertama, realisasi 2022 ini kita pastikan sudah selesai dan sudah benar juga pelaporannya. Baru draft RKS 2023 kita buat. Setelah draft ini sudah selesai dibuat, ya, baru kita salin ke RKAS-nya. Setelah RKAS sudah selesai, baru kita lakukan pengesahan, gitu ya. Untuk realisasi 2022 yang harus dicek adalah pencatatan realisasi pada RKAS, ya. Kemudian cek juga portal BOS Kemdikbudnya, lalu cek juga laporan aset. Ya, ini biasanya untuk sekolah negeri setiap belanja modal baik itu KIP B dan KIP E-nya itu diinput untuk laporan asetnya, ya. Lalu cek rekening koran. Tujuannya untuk pengecekan saldo akhir antara BKU bulan Desember dan saldo akhir yang ada pada rekening koran per tanggal 31 Desember, gitu ya. Jadi kita bisa cek dulu, itu ya. Kemudian kita langsung coba ya masuk ke RKAS-nya. Sekarang kita sudah masuk ke RKAS-nya, ini tahun anggaran 2022. Apa yang harus dicek? Yang dicek kita masuk ke penatausahaan, lalu kita cek BKU bulan Desember, ya. Kita cek BKU bulan Desember pembukuannya. Bisa dilihat di sini sudah habis untuk pencatatan realisasi tahun anggaran 2022. Artinya sekolah saya tidak ada sisa anggaran untuk tahun 2022. Itu pertama ya. Nanti ini juga disesuaikan dengan rekening koran, gitu. Kemudian setelah mengecek BKU, teman-teman juga cek penggunaannya ya. Kita pilih tahap, di sini tahap 3. Ini kita cek ya, lalu disesuaikan dengan portal BOS Kemdikbud. Apakah pencatatan realisasinya sudah masuk semua ke portal BOS Kemdikbud? Jika dilihat di sini, punya saya di sini minus ya, padahal sebenarnya saldonya sudah habis. Ini kenapa? Ini pada saat mengerjakan pembukuan sampai bulan Desember, saya masih menggunakan versi yang 3.4282. Ya, di mana versi tersebut banyak sekali bugsnya gitu ya. Sehingga laporan penggunaannya di sini agak error. Nah, untuk memperbaikinya, jika teman-teman belum melakukan penguncian BKU pada bulan Desember di sini, ya, jika ini belum dikunci, maka teman-teman klik sinkron. Di sini saya sudah dikunci bulan Desembernya. Sehingga pada menu sinkron saya sudah tidak bisa sinkron lagi. Ya, karena sudah diblok oleh admin dinasnya dari markasnya. Di sini saya coba klik sinkron. Nah, ya sinkron data error. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini pembukuan saya sudah dikunci oleh admin dinas di markasnya ya. Sesuai pada postingan media Arkas di sini pada Instagramnya bahwa teman-teman markas dapat melakukan blok atau unblock sinkron gitu ya. Tujuannya agar penutupan pembukuan proses sinkron untuk satuan pendidikan pada akhir pelaporan sehingga nanti tidak ada perubahan lagi tuh. Ya setelah sudah diblok oleh admin dinas, kita tidak bisa merubah pembukuan dan tidak bisa klik sinkron. Nah, itu penjelasannya. Jadi, kalau ada yang sama seperti saya di penggunaan tab 3-nya di situ minus, ya itu penjelasannya. Lalu kita cek juga portal BOS Kemdikbudnya. Masuk portal BOS Kemdikbud, kita login saja. Pilih sekolah.
Oke, kita langsung login. Kita pertama dicek adalah laporan sekolah. Ini tahun 2023, kita pundurin ke tahun 2022. Kita klik filter. Oke, kita klik filter sudah. Nah, bisa dilihat saya sudah tidak ada sisa untuk di tahap 3 ya. Di mana tahun 2022 itu masih 3 tahap, ini sudah habis. Ya, jika dilihat pada Arkas ada minus, di sini sudah diperbaiki ya. Maka cek juga di sini nih, yang tadi tahap 3 nih, pencatatan pada portal BOS sudah sesuai belum dengan pencatatan yang ada di Arkas. Nah, itu tujuannya agar kita mengetahui jika memang ada error pada sistem, gitu ya. Ini saya sudah sesuai pada tahun 2022, tidak ada sisa penggunaan untuk pencatatan realisasi 2022. Lalu yang kedua yang harus kita cek di sini adalah konfirmasi dana BOS. Ya, kita cek keseluruhan tahun 2022 apakah kita sudah mengklik konfirmasi di sini ya, menu konfirmasi di sini. Jika teman-teman masih ada yang warna biru atau belum konfirmasi, silakan diklik konfirmasi terlebih dahulu. Pastikan semua tahap itu sudah dikonfirmasi untuk nilai salurnya, yaitu penyalurannya di sini. Itu sangat penting agar nanti tidak menjadi potensi penghambat untuk penyaluran di tahun 2023. Maka di sini tahapan pertama kita selesai untuk pengecekan realisasi 2022. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu kita kembali ke sini ya, yaitu pembuatan draft RKS 2023. Ini contoh format draftnya sudah saya share di konten sebelumnya. Yang harus kita ketahui adalah pagu anggaran terlebih dahulu ya untuk membuat draft, lalu memahami skema penyaluran di mana tahun anggaran 2023 menjadi 2 tahap ya per 6 bulan. Lalu kita buat draft RKS-nya. Setelah draft RKS-nya selesai, seperti biasa, biasakan lakukan pengecekan kembali pada draft RKS. Sudah sesuai belum semua barang yang kita input gitu ya dan kode rekeningnya seperti itu. Saya akan coba tampilkan draft RKS 2023 punya sekolah saya tentunya. Yang pertama, jika teman-teman menggunakan aplikasi ini, ya membuat draftnya, pastikan mengetahui alokasi anggarannya, dan setelah melakukan pengecekan apakah ada silpa juga. Ya, ada sisa juga di tahun 2022. Itu ya, ini dicatat. Karena jika ada silpa nanti ada pengurangan di sini. Ya, jika tidak ada maka penerimaan akan normal. Penggunaan anggaran di sini otomatis tercatat sesuai yang ada pada draft RKS yang kita input, gitu ya. Ini pagu maksimal anggaran per tahap, membaca dari penerimaan tahap 1, lalu tahap 2 ini membaca jika ada sisa anggaran tahap 1, maka inilah maksimalnya. Kemudian di tahap 1 di sini, jika teman-teman pahami, ini saya sisakan, sengaja saya sisakan sebenarnya. Tujuannya adalah sisa anggaran tahap 1 untuk bayar honor, listrik, internet, dan lain-lain ya. Ini dana cadangan jika BOS tahap 2 terlambat salur. Ya, paling cepat tahap 2 bulan Juli, tapi biasanya setiap penyaluran itu ada potensi. Setidaknya ketika kita sudah ada dana cadangan seperti ini, paling tidak di bulan terlambat tersebut masih ada belanja rutin seperti honor, listrik, internet itu yang bisa kita gunakan, seperti itu. Perbandingan anggaran di sini udah otomatis membaca pada draft di sini ya. Pada kode rekening sini, pada kolom C, itu membacanya dari situ. Jadi jika nanti ada selisih di sini, kemungkinan teman-teman lupa memilih kode rekening di sini. Ya, karena ketika sudah tampil semuanya, maka akan balance di sini ya, tidak ada selisih. Seperti itu, ini saya tidak bahas singkat, silakan dipahami saja petunjuknya ya dan dipraktekkan saja. Dan
Langkah berikutnya yaitu kita masuk ke membuat RKS pada Arkas. Jadi draftnya sudah selesai, kita tinggal salin. Langkah pertama, kita buat database terlebih dahulu, ya. Lalu kita klik sinkron, lalu aktivasi kertas kerja, baru kita susun kertas kerjanya. Ya, seperti itu. Kita masuk ke Arkasnya, kita praktekkan langsung. Kita sudah kembali lagi ke Arkasnya. Pastikan laptop teman-teman di sini terkoneksi dengan internet, ya. Pilih tahun anggaran 2023, lalu kita klik login. Selanjutnya, kita klik sinkron. Walaupun di sini belum ada perubahan data, jadi langkah awal setelah login tetap kita lakukan sinkronisasi untuk penarikan referensi data terbaru yang ada pada markas gitu ya. Sehingga nanti eh, saat kita membuat kertas kerja, apa yang sudah ditambahkan pada referensi barang yang ada di markas akan otomatis terupdate juga gitu ya. Tujuannya seperti itu. Oke, sudah selesai sinkron. Selanjutnya kita aktivasi kertas kerja. Kita buat kertas kerja. Pastikan terhubung dengan internet ya. Oke, kita aktivasi kertas kerja. Di sini sudah mendapatkan pagu untuk tahun anggaran 2023 dan pagu tersebut juga sesuai dengan yang kita buat pada draft. Jika kita checklist ini maka RKS tahun 2022 akan tampil sebagai referensi di 2023, namun saya memilih membuat kertas kerja dari nol, ya. Kita pilih kertas kerja dari nol. Baru kita bisa buka kertas kerja dan di sini sumber dananya sudah tampil karena kita sudah aktivasi kertas kerja. Sudah tampil ya, tinggal nanti kita tambahkan kegiatan sesuai draft RKS yang sudah kita buat di sini. Itu ya, kita masukkan satu persatu kegiatan dan barang apa yang kita anggarkan. Seperti itu langkahnya. Baru kita lanjut untuk menyusun kertas kerja untuk tahun anggaran 2023.